Halo saudara, berjumpa kembali bersama saya Lukman Hidayatullah. Kita lanjut ke soal 3 pada bagian penjumlahan vektor secara analitis dan perkalian vektor. Di soal ketiga ini adalah sebagai berikut. Dua buah vektor A dan B masing-masing 8 satuan dan 10 satuan. Satu sama lain membentuk sudut 30 derajat. Maka hasil kali vektor, berarti yang dicari di sini hasil kali vektor ya. Antara kedua vektor tersebut ya, antara vektor yang 8 satuan dan 10 satuan ini hasil kali vektornya berapa gitu ya. Ini perlu saudara ketahui bahwa perkalian hasil kali vektor itu hasilnya adalah vektor. Di sini digunakannya adalah perlu diketahui itu adalah sebentar ya. Nah, coba dulu. Eh, ini agak sedikit kecil. Nah, udah. Jadi dalam hasil kali vektor, hasilnya adalah vektor. Di sini kita ini namanya disebut dengan cross product ya. Atau disebut dengan perkalian vektor. Di sini menggunakan tanda silang. Tanda silang. Jadi kalau ini saya misalkan vektor A dan ini vektor B, maka A kali B sama dengan A dikali B sin theta gitu. Di sini dalam hasil kali vektor menggunakan sinus ya. Nanti saya akan jelaskan. Pertama kita akan selesaikan dulu berapa hasilnya ya. Jadi di sini adalah vektor yang pertama adalah 8 dan ini vektor A ya. Vektor yang kedua adalah 10, ini vektor B, maka A dikali B 8 dikali dengan 10 sin, di sini sinusnya sinus 30 derajat. Jadi 8 dikali 10 80. Kita sinus 30 derajat berapa di sini? Kita menggunakan segitiga istimewa untuk 30 derajat. Ini 30 derajat, ini 60 derajat. Nah, yang di bawah 30 itu akar 3. Yang di depan 30 itu adalah 1. Dan garis miring adalah 2. Di mana sin theta adalah Y per R. Jadi di sini sin, maaf sebentar, sin 30 derajat adalah yang ini. Kita melihat dari sini, yang jadi Y ini adalah yang tegak yang ini, dan kemiringan adalah yang ini. Jadi sin 30 derajat adalah yang tegaknya adalah 1, miringnya 2. Ini kita melihat dari sini, yang tegaknya 1, karena ini Y ya, horizontal, dan ini R adalah kemiringan. Jadi sin 30 adalah setengah. Di sini kita tulis setengah. Maka hasilnya adalah 40 satuan. Ya.
Jadi jawabannya di sini adalah yang ini, yang D, 40 satuan. Nah, kita akan jelaskan di sini kenapa dalam cross product ini atau perkalian vektor ini menggunakan sinus. Kita lihat di sini, misalkan di sini ada baut nih. Ada baut, di sini ada kunci. Ada kunci ya, ada kunci. Ya, kunci. Nah, kalau ini tuas, ini R, itu, dan ini adalah gaya, itu, F gitu, ini akan apa namanya signifikan bernilai dan bergerak itu kalau sinusnya itu adalah 90 derajat, ini yang ininya, itu kan siku itu. Nah, karena vektor itu adalah hasil kali vektor adalah vektor itu, jadi saya jelaskan di sini. Bagaimana saya tadi singgung mengenai sinus, kenapa penggunaan sinus di sini kan grafik sinus itu adalah seperti ini. 0. Nah, kalau 90 ini tegak, maka dia torsi itu R dikali F sin theta. Itu jika tetanya itu adalah 90 ini, maka dia akan memiliki value atau nilai ya. Jadi bisa menunjukkan bahwa itu adalah arah pergerakan gitu. Makanya kalau di perkalian dari cross product atau perkalian hasil kali vektor itu adalah menggunakan sinus ya, gitu. Hasil kali vektor adalah vektor gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada sebuah apa namanya vektor, ininya vektornya I, misalkan gitu, di sini ada J, itu nanti kita akan bahas di vektor satuan. Ini K, maka I dikali J itu adalah K, gitu ya. Demikian saudara, kenapa dalam perkalian vektor itu menggunakan sinus. Saya ulangi kembali di sini dalam soal nomor 3 itu, di mana vektor A dan vektor B 8 satuan dan 10 satuan membentuk sudut 30 derajat, maka hasil kali vektornya adalah ini adalah perkalian vektor atau cross product, maka penulisannya adalah A kali B sama dengan A kali B sin theta, digunakan sin theta. A-nya 8, B-nya 10 dikalikan 80, sin theta sin 30 kita ini cari menggunakan segitiga istimewa aja biar gampang ya. Maka sin 30 adalah setengah, 80 dikali setengah adalah 40 satuan. Penjelasan kenapa menggunakan sinus, karena gambarannya seperti ini ya. Apa namanya, posisinya dia kalau posisi 90 maka akan ada nilainya dengan penggunaan sinus tersebut gitu, tidak menggunakan kosinus ya dalam perkalian vektor ini. Demikian saudara pembahasan tentang perkalian vektor. Mudah-mudahan sedikitnya ada gambaran ya. Mudah-mudahan dapat membantu dalam belajar. Nanti kita akan jumpa kembali pada soal berikutnya. Sampai jumpa.